semuanya. Kami di sini dari kelompok 1 akan memberikan tugas video yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Penyelenggaraan RA yang diampu oleh Bapak Roni Harsono MPD. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Goviatul Nurzuki, kemudian Bu Isni Setiawati, dan yang terakhir adalah Mas Ruroti Nesail Marliah. Video kami memiliki tema konsep dasar manajemen pendidikan. Kita langsung saja menuju ke latar belakang. Pendidikan lembaga-lembaga anak usia dini di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam satu dasawarsa terakhir ini sampai penghujung tahun 2011. Keberadaan lembaga tersebut tidak saja muncul di daerah-daerah kota saja, tetapi juga sudah merambah ke daerah-daerah pedesaan. Sayangnya pertumbuhan dan perkembangan PAUD yang sedemikian pesat tersebut tidak diimbangi dengan pola manajemen atau pengelolaan yang profesional. Praktik-praktik manajemen yang semrawut tersebut sebenarnya bukan menjadi rahasia lagi, tetapi banyak orang yang mengabaikannya karena tertutupi oleh kemajuan dan perkembangan yang diraih PAUD selama ini. Selanjutnya pembahasan kedua yaitu pengertian manajemen PAUD atau RA. Dengan manajemen PAUD atau RA adalah suatu upaya mengelola, mengatur, dan atau mengarahkan proses interaksi edukatif antara anak didik dengan guru dan lingkungannya secara teratur, terencana, dan tersistemasi. B. Tujuan manajemen PAUD. Manajemen PAUD bertujuan agar PAUD mencapai tujuan sebagaimana yang telah dicanangkan secara efektif dan efisien. Efektif dalam manajemen PAUD dapat dimaknai sebagai terlaksananya semua program pendidikan dengan cara yang tepat serta melibatkan seluruh komponen lembaga PAUD sehingga tujuan PAUD secara organisator dapat tercapai. Sedangkan efisien adalah upaya meminimalisasi biaya-biaya dan penggunaan sumber daya dalam setiap kegiatan organisasi dan sebagai upaya mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada secara tepat untuk mencapai tujuan sebaik mungkin. Efektif dan efisien dalam manajemen PAUD merupakan terlaksananya semua program PAUD secara tepat dan tercapainya semua tujuan kelembagaan dengan optimalisasi sumber daya yang ada, sehingga yang berperan penting dalam manajer lembaga PAUD yang dibantu oleh seluruh komponen yang saling membantu agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kreativitas anak maupun guru. C. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup dan manajemen pendidikan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu menurut wilayah kerja, menurut objek garapan, dan menurut fungsi kegiatan. A. Menurut wilayah kerja, ruang lingkup meliputi manajemen seluruh negara, manajemen 1 provinsi, manajemen 1 unit kerja, dan manajemen kelas. B. Menurut objek garapan, ruang lingkup meliputi manajemen siswa, manajemen tenaga pendidikan, manajemen sarana prasarana, dan lain-lain. Menurut fungsi kegiatan, ruang lingkupnya meliputi merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan lain-lain. D. Fungsi manajemen pendidikan. Pada dasarnya, fungsi manajemen pada sebuah lembaga PAUD meliputi 4 fungsi dasar yang terkait satu dengan lainnya. Fungsi-fungsi manajemen tersebut meliputi 1. Perencanaan, mencakup menentukan visi, misi, fungsi, mendefinisikan tujuan, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sebuah lembaga. Oleh sebab itu, seorang manajer sebelum menyelenggarakan pendidikan TK atau PAUD sudah harus memikirkan visi dan misi. 2. Pengorganisasian meliputi penentuan tugas-tugas yang harus dikerjakan. 3. Kepemimpinan. Dalam memimpin sebuah lembaga TK atau PAUD, seorang manajer harus bisa menciptakan kegiatan-kegiatan dengan cara memotivasi. 4. Pengawasan.
mencakup kegiatan-kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa semua komponen yang berada di bawah pengawasannya dapat berjalan dengan baik. Hal-hal yang dipantau meliputi tenaga struktural, yaitu sebagai hal yang terkait dengan administrasi, dan tenaga fungsional, yaitu tenaga penduduk. Semua ini dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan. Kesimpulan, manajemen pendidikan RA adalah suatu usaha mengelola, mengatur, dan atau mengarahkan proses interaksi edukatif antara anak didik dengan pendidik dan lingkungannya secara terencana, teratur, dan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan di taman kanak-kanak. Tujuan manajemen pendidikan dapat tercapai dengan cara mengefisiensikan dan meminimalisasi biaya-biaya pengeluaran, akan tetapi hasil didapat optimal, dan mengefektifkan dengan cara mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil setiap keputusan sehingga tujuan lembaga dapat tercapai. Dalam penyelenggaraan pendidikan ini, seseorang manajer harus memahami terlebih dahulu fungsi dan prinsip-prinsip manajemen pendidikannya, agar pelaksanaannya tidak salah langkah. Fungsi manajemen pendidikan RA meliputi fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi memimpin, dan fungsi pengawasan. Kesemuanya merupakan salah satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.